Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Baiklah, langsung saja kita masuki acara pertemuan kita pada hari ini, yaitu mengenai penjelasan dua sifat, yaitu sifat hamas dan jihar. Untuk penjelasan kami serahkan kepada Mu'alim Fityan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Materi kita kali ini yaitu tentang sifat hamas dan lawannya yaitu jahar. Sifat hamas ini mempunyai 10. Ada 10 huruf yang disingkat dengan fahathahu syakhsun sakata. Fahathahu syakhsun sakata. Nah, hamas ini artinya adalah jaryanun nafas inda nutqi bil harfi. Maksudnya adalah mengalirnya nafas atau angin ketika mengucapkan huruf. Nah, ketika mengucapkan huruf. Nah, jadi huruf hamas itu ketika kita mengucapkannya maka menyertai pengucapannya adalah keluar nafas atau angin. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah yang keluar di sini adalah nafas atau angin, bukan suara. Nah, bukan suara. Dalam kitab-kitab tajwid itu dengan jelas disebutkan apa perbedaan antara nafas dan saut atau suara. Nah, nafas itu huwal hawa'u alladhi yakhruju minar ri'ataini bidun an yahtazza ma'ahu al-witrani as-sawtiyani fala yuradu sautan. Nafas itu adalah angin yang keluar dari dua paru-paru dengan tanpa menggetarkan dua urat suara. Fala yuradu sautan, maka tidak melahirkan suara. Nah, tidak melahirkan suara. Nah, coba kita sama-sama mengucapkan huruf, akan kita komando, jadi kalian ikuti. Tadi kita bisa singkat huruf hamas ini fahathahu syakhsun sakata. Coba ikuti fa. Nah, keluar angin ya. Itu keluar angin. Kemudian ha. Kemudian tha. Kemudian ha. Kemudian sha. Selanjutnya kho. Selanjutnya so. Selanjutnya sa. Kemudian ka. Kemudian ta. Nah, biasanya ada kesalahpahaman di dalam sifat hamas ini, terutama pada huruf ta. Nah, huruf ta itu mempunyai sifat yaitu hamas, keluar angin tadi. Ta. Coba sekali lagi ta. Nah, maka kesalahpahamannya adalah karena ingin mengeluarkan angin,
atau mengeluarkan hamas tadi, jarian nafas, tetapi yang terkeluar malah adalah suara. Nah, yang keluar adalah suara. Terlebih lagi huruf ta ini biasanya keluar suaranya ketika disukunkan. Misalnya huruf ayat Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, fa khuliqat itu keluar angin cukup, fa khuliqat. Coba, fa khuliqat. Nah, tidak perlu mengeluarkan suara fa khuliqat. Nah, fa khuliqat itu satu huruf sin. Fa khuliqat. Nah, bukan seperti itu. Karena jelas dalam definisi hamas adalah jaryanun nafas, keluar angin. Jadi angin yang keluar, bukan keluar suara. Coba kita cobakan tanpa keluar suara tapi keluar angin. Fa khuliqat. Coba. Fa khuliqat. Bisa dirasakan keluar angin? Fa khuliqat. Tanpa perlu keluar suara. Fa khuliqat, tanpa keluar suara, cukup keluar angin. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk sifat hamas ini. Wa apakah dia sukun, apakah dia berharakat, sangat dijaga jangan sampai keluar suara. Fala yuladu sautan, maka tidak melahirkan hamas ini sautan, akan suara. Nah, karena nanti ada sifat nanti yang sifat tersebut adalah harus mengeluarkan suara. Nah, ada itu nanti. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, jadi ketika kita harokat ta, ketika kita sukunkan at cukup keluar angin saja. Keluar angin. Ada sedikit, misalnya ada sedikit keluar suara, itu didengar telinga kita saja, tidak sampai keluar sampai didengar sampai 1 meter pun. Nah, fa khuliqat. Seperti huruf kaf, ketika kita sukunkan misalnya akbar. Nah, itu keluar angin, cukup keluar angin saja. Akbar itu keluar angin, bukan keluar suara. Begitu juga huruf ta. Nah, memang ta ini yang jadi sering kesalahpahaman. Kalau huruf-huruf selainnya itu mudah saja karena sangat-sangat jelas keluar anginnya. Nah, seperti huruf fa itu sangat jelas keluar anginnya. Ha sangat jelas keluar anginnya. Nah, ini pertama adalah sifat hamas, salah satu di antara sifat yang memiliki lawan kata. Nah, sifat hamas ini lawannya adalah jahar. Nah, seperti yang kita kemarin, al-hamas lawannya al-jahar. Al-hamas fahathahu syakhsun saqat. Jadi mudah kita menghafal al-hamas fahathahu syakhsun saqat. Al-hamas lawannya al-jahar. Nah, apa sekarang al-jahar? Al-jahar maksudnya adalah inhibasun nafas inda nutq bil harf. Tertahannya nafas atau udara ketika mengucapkan huruf. Nah, jadi lawannya daripada hamas adalah jahar. Kalau hamas mengeluarkan huruf, mengeluarkan nafas. Kalau jahar tidak mengeluarkan suara, tidak mengeluarkan nafas atau udara ataupun angin. Apa huruf-hurufnya? Nah, selain huruf fahathahu syakhsun saqat. Selain huruf itu diantaranya ya, lo, ya, ma dan seterusnya. Itu disingkat azuma waznu qari'in wa li talabin jad. Itu disingkat ada sih. Disambung menjadi sebuah ungkapan. Nah, di sini pun kita harus hati-hati karena di dalam huruf jahar ini ada kadang-kala kita tidak menjaga sehingga malah keluar angin. Malah keluar angin. Nah, coba kita demonstrasikan. Pertama huruf ain, coba diikuti a. Nah, tentu jelaslah tidak keluar angin situ. Kemudian huruf selanjutnya lo. Nah, lo ini termasuk huruf jahar, jadi jangan sampai keluar angin. Coba dijaga ketika mengeluarkan huruf lo.
ini tidak ke huruf angin, tidak ke angin. Coba lo. Nah, itu tidak ke angin. Hati-hati ya. Lo yang sampai apa? Nah, keluar angin tuh. Keluar angin. Nah, keluar suara. Selanjutnya huruf ma, coba ma. Ya, seolah tidak ke angin. Selanjutnya wa. Jelas saja. Selanjutnya za. Nah, ini termasuk huruf jar, sifat jar, tidak boleh kurangin. Padahal ini sangat-sangat hati-hati kita mengucapkan huruf za, jangan sampai kurangin. Sekali lagi za. Nah, cuma nanti za ini punya sifat sofir, nanti dia memang ada keluar suara yang khusus. Nah, tapi keluar suara khusus, suara desir, tapi tidak sampai keluar angin. Sekali lagi za. Selanjutnya na. Selanjutnya huruf ko. Selanjutnya ro. Selanjutnya a. Wo. Selanjutnya lo. Lalu la. Ya, hati-hati huruf la. Tidak kurangin juga. Selanjutnya to. Nah, huruf to ini biasanya orang itu karena dia menjaga huruf ta, karena dia tahu huruf ta itu hamas. Akhirnya terpengaruh huruf to ini kan agak-agak mirip dengan tan makhrajnya, sehingga dia malah to-nya kurangin. Hati-hati. To. Nah, ini salah. Tidak boleh mengucapkan to. Karena ada biasanya kan karena menjaga hamasnya ta. Biasanya gitu kan ta. Lalu akhirnya to-nya kurangin. To. Nah, ini salah. Nah, jadi to tidak kurangin. To. Ya. Kemudian selanjutnya la. Ba. Ja. Hati-hati ja. Kalau ja, hati-hati ja-nya Jawa misalnya, ja Jawa itu kan ada ada bahasa kita ada dagum ja gitu kan. Hati-hati, itu jangan sampai kurangin. Tidak sampai seperti ja itu. Ja yang seperti ada dagumnya Jawa itu tidak. Ja. Saya adalah da. Nah, ini adalah huruf-huruf yang mempunyai sifat jahar. Jadi harus diperhatikan sifat-sifat ini nanti akan kita ketahui ketika kita mengucapkan dalam ayat. Nah, mengucapkan dalam ayat. Jadi harus kita perhatikan sekali sifat hamas, sifat jahar ini. Nah, ini adalah yang bisa kita sampaikan tentang hamas dan jahar. Kita persilakan kepada moderator. Terima kasih Malim telah menjelaskan dua sifat antara hamas dan jahar. Semoga kita dapat mengambil pemahaman dari yang beliau sampaikan. Amin. Untuk pertemuan kita pada hari ini, marilah kita akhiri dengan mengucapkan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara pada hari ini memohonkan maaf atas segala kesalahan atau kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.